Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Amara Delia. Yang kedua ada Angelia Syaputri. Yang ketiga ada Anissa Budiarti. Yang keempat ada Aprilia Belsa Koirunisa. Yang kelima ada Ariana Faziro. Yang keenam ada Maria Ulfa. Yang ketujuh ada Suci Anggraini. Dan yang kedelapan ada Vira Eka Putri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang evaluasi kinerja pemerintahan desa. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya kepada Suci Anggraini, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemerintahan desa. Pemerintahan merupakan suatu organisasi yang menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan dalam mencapai tujuan negara. Tujuan pemerintahan adalah untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat agar seluruh warga negara dapat menjalani kehidupan yang tentram, damai dan tentram. Dalam pasal 112 sampai 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur tentang peran, tugas dan kewajiban pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terkait dengan pembinaan dan pengawasan desa. Jadi, pemerintahan desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak-pihak yang dimandatkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa adalah pemerintahan desa dan BPD. Untuk dapat memenuhi dan menjalankan tugas-tugasnya, pemerintahan desa memiliki 4 bidang kewenangan desa, yaitu 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Pelaksanaan pembangunan desa. 3. Pembinaan kemasyarakatan desa. 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Dasar hukum yang mengatur tentang desa ialah yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Yang keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 sampai 2019. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yang kesembilan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2014 sampai 2019.
Yang ke-10, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Yang ke-11, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Yang ke-12, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Dan yang terakhir ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. Kinerja atau juga disebut performance dapat diartikan sebagai pencapaian hasil atau the degree of accomplishment. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut tingkat keberhasilan individual atau kelompok. Kinerja dapat diketahui apabila hanya jika individual atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan itu berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai, karena tanpa adanya tujuan-tujuan atau target-target, kinerja individu, aparatur, atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak adanya tolak ukur. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Evaluasi merupakan metode menentukan nilai relatif pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi dengan cara yang logis dan disepakati bersama. Evaluasi dapat mengemban fungsi pembelajaran dalam artian bahwa dengan mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang berhasil dan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dalam mengantarkan pada hasil diharapkan, serta dengan menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu, maka akan dimungkinkan penyempurnaan kinerja program atau kegiatan di masa yang akan datang dan menghindari kesalahan yang telah dibuat di masa lalu. Analisis kerja. Tahapan penting dalam evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, serta melakukan analisis prosedur kerja. Yang pertama, ada analisis sistem dan prosedur kerja. Analisis ini adalah kegiatan mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis, yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan. Sedangkan pengertian prosedur itu sendiri merupakan urutan kerja yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara yang seragam dan terpadu. Yang kedua ada analisis tugas. Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan. Karena itu, analisis tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Evaluasi kinerja pada instansi pemerintahan desa memiliki kekhususannya tersendiri yang membedakannya dengan evaluasi kinerja pada organisasi private yang berorientasi eksternal dan dilandasi oleh motif mencari keuntungan. Pada unit kerja instansi pemerintah, standar penilaian kinerja yang sifatnya eksternal atau berhubungan langsung dengan publik umumnya didasarkan pada indikator-indikator responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sementara standar penilaian kinerja sifatnya internal didasarkan pada pengendalian program kerja dari instansi yang bersangkutan. Kedua jenis standar ini diarahkan untuk menilai sejauh mana akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah desa dapat dicapai. Artinya, standar eksternal maupun standar internal pada akhirnya akan bermuara pada penilaian tercapainya masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang dikehendaki dari suatu program. Yang ketiga ada analisis prosedur kerja. Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh aparatur desa. Bagaimana hal tersebut dilakukan, bila mana hal tersebut dilakukan, di mana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran kinerja aparatur pemerintahan desa. Pengukuran kinerja aparatur desa penting dilakukan oleh instansi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan, hambatan dan dorongan atau berbagai faktor sukses bagi kinerja aparatur desa serta institusi, maka terbukalah jalan menuju profesionalisasi, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini. Kapasitas kinerja aparatur desa yang digunakan untuk mengukur kinerja aparatur desa yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, kapasitas individu, kedua, kapasitas organisasi. Kapasitas individu merujuk pada kemampuan-kemampuan yang biasanya dimiliki oleh seseorang, antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Setiap orang memiliki beragam kemampuan yang membuat mereka dapat melaksanakan tugas atau fungsi dan peran-peran baik itu di rumah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Sebagian dari kapasitas ini didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan formal, sebagian lagi diperoleh dari pengalaman dan melakukan langsung di lapangan. Variabel-variabelnya antara lain perumusan strategi dan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hubungan antar aparatur desa. Kedua, kapasitas organisasi. Kapasitas organisasi terdiri atas kebijakan internal, pengaturan dan atau tata kelola, prosedur dan kerangka kerja yang membuat organisasi mampu untuk beroperasi dan untuk memenuhi mandatnya, dan membuat organisasi mampu untuk menyatukan sekelompok orang untuk bekerja bersama dalam rangka meraih tujuan. Jika organisasi mampu mengelola dan mengintegrasikan kapasitas-kapasitas individu secara baik, maka peluang organisasi untuk menghasilkan kinerja yang baik akan semakin besar. Variabel-variabelnya antara lain, pertama, operasional kantor desa, kedua, SOTK desa, ketiga, dokumen dasar desa, RPJM desa, RKP desa, APB desa, keempat, profil dan peta desa, kelima, pemilihan kades, keenam, pemilihan perangkat desa, ketujuh, peraturan di desa dan standar operasional prosedur atau SOP. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Tahap perencanaan itu ada menentukan objek evaluasi. Tahap awal harus ditentukan jenis bidang kerja aparatur yang akan dievaluasi. Yang kedua, menyusun rencana evaluasi. Setelah menentukan jenis kinerja yang akan dievaluasi, perlu disusun rencana evaluasi itu sendiri. Yang ketiga, membangun indikator evaluasi. Indikator evaluasi kinerja aparatur desa meliputi 2 aspek evaluasi, yaitu aspek individu dan aspek organisasi. Yang keempat ada instrumen evaluasi. Untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah desa, maka perlu ditetapkan prinsip SMART, yaitu spesifik atau khusus. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa bukan bertujuan untuk menghakimi kinerja desa, akan tetapi lebih kepada memastikan kinerja dari individual aparatur pemerintah desa menunjang kinerja desa. Yang ketiga ada pelaporan hasil evaluasi. Pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintahan desa merupakan siklus pembinaan terhadap desa dan aparaturnya yang bertujuan untuk menjadi desa menjadi mandiri, sejahtera, kuat dalam kapasitas dan inisiatif. Baiklah, saya akan melanjutkan ke tahap pelaksanaan. Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa bukan bertujuan untuk menghakimi kinerja desa, akan tetapi lebih kepada memastikan kinerja dari individual aparatur pemerintahan desa menunjang kinerja desa. Secara alur, evaluasi kinerja aparatur negara pemerintahan desa dibagi menjadi 5. Yang pertama ada persiapan. Nah, tujuan dari persiapan ini adalah untuk memperoleh informasi antara akan bertugas, metode yang akan digunakan, strategi dan teknik yang tepat pada saat pelaksanaan evaluasi di desa. Nah, yang kedua ada konsolidasi tim. Tujuan dari konsolidasi tim ini adalah untuk menyamakan persepsi di antara personil atau perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa.
Lalu yang ketiga ada pelaksanaan evaluasi. Nah, kegiatan ini dilakukan ketika semua persiapan, koordinasi, dan konsolidasi dilakukan. Metode yang digunakan adalah pengisian instrumen yang dilakukan secara bersama di dalam satu forum. Nah, lalu yang keempat ada analisa hasil evaluasi. Hasil scoring yang diberikan pada pengisian instrumen dilakukan rekapitulasi oleh evaluator, baik pada aspek individu maupun pada aspek organisasi. Dan yang terakhir ada umpan balik. Setelah melakukan analisa dan penyusunan rekomendasi oleh tim, hasil evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa perlu dibuatkan pelaporan dan umpan balik kepada desa yang dievaluasi. Tahap pelaporan hasil evaluasi. Ada beberapa ketentuan yang dapat dilakukan terhadap proses siklus dari evaluasi kinerja ini, yaitu 1. Hasil dari evaluasi kinerja penyelenggara evaluasi aparatur pemerintahan desa dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang memuat A. Pendahuluan, B. Tujuan dan sasaran, C. Ruang lingkup, D. Waktu, E. Pelaksana, F. Periode, G. Hasil evaluasi, H. Saran perbaikan. Yang kedua, bagi penyelenggara evaluasi aparatur pemerintahan desa yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari saran perbaikan tahun sebelumnya. Yang ketiga, laporan hasil evaluasi disampaikan kepada gubernur atau bupati. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari segi penjelasannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.